Dan di situ mulai gue ngeliat ada keranda di pinggir jalan dan itu lagi dipegangin sama anak kecil perempuan. Itu dipegang bener-bener, tapi kerandanya kosong. Dan akhirnya yang kita lakuin di situ ya cuman berdoa dan kita nunggu bantuannya itu sampai 1 harian, Bang. Di hutan belantara. Iya. Ngobrol sama warga di sana, sama ya ketua-ketua kepala adatnya lah, emang kepala adat, minta dibikinin ritual buat nyembuhin penyakit gua. Terlalu Bang, terlalu panas banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Mang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah di samping gue ini udah ada Bang Yusuf. Waduh, Abang halo. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya? Iya. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Yusuf nih. Nah sebelum Bang Yusuf nih menceritakan pengalaman nih ke teman-teman semua, kami ngucapin makasih banyak. Biasanya Ucup ya, Iya. Bang Ucup gitu kan. Yusuf kayak terlalu suf pakai V gitu ya, agak susah ya gitu kan. Yang udah meluangkan waktunya datang ke sini dan akan membagikan pengalamannya ke teman-teman semua. Yang insya Allah banget nih teman-teman semua, di balik pengalamannya Bang Ucup ini, teman-teman semua bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Nah ngomong-ngomong video kali ini kan kita sama-sama pakai sarung nih Bang. Iya Bang. Gimana kita ngaji ya? boleh. Tapi beda nih. Sarung itu kan tradisi ya. Betul. Bukan seakan-akan jadi sarung tuh agamais banget, enggak. Sarung kan tradisi. Contohnya kayak peci atau kopiah itu. Iya, tradisi juga gitu kan. Jadi takut salah diartikan sama teman-teman sama. Dan kita memakai seperti ini adalah mempertahankan budaya daripada asli dari Indonesia. Masuk dong sarung-sarung lah. yang mehong harganya apa tuh? Hahaha itu ya. Masuk lah ya. Gajah diri juga nggak apa-apa. Oke, kita duduk. Oke, nah nih yang nih Bang Yusuf pakai nih budaya dari Bali Bang ya. Bali, tapi Bali. Pakai sarung juga ya. Iya. Karena Bang Yusuf nih lama juga di Bali tuh ya. Lumayan lama. Dan ini juga mau ke Bali juga nih. Mau ke Bali lagi. Syuting juga nih. Tapi ada dalam rangka bukan liburan tapi melainkan ada satu misi lah gitu ya. Oke. Kalau video pertama tuh gue inget banget Gunung Raung. Ya, lewat Kali Baru gitu kan. Nah kalau pada video kali ini Bang, lo pengen ceritain kejadian di gunung apa di mana nih Bang? Explore gue di Kalimantan. Oke. Kalimantan. Ini kan biasanya orang ke Kalimantan tuh ada suatu project atau orang lagi kerja ke sana, ya kan, tambang dan sebagainya. Tapi lo dalam rangka apa Kalimantan itu? Gue waktu itu lagi pengen explore Kalimantan sama ada beberapa misi pengen bikin buku gitu Bang. Menceritakan ya pokoknya istilahnya gue pengen berkarya lewat tulisan aja sih Bang. Iya. Karena menulis adalah mengabadikan sebuah karya yang abadi gitu ya. Pokoknya itulah. Tapi dalam lo explore Kalimantan berapa lama itu Bang? Sekitar 9 bulan. 9 bulan? Iya. Wah 9 bulan tuh maksudnya mencelak-mencok di Kalimantan apa menetap di suatu tempat gitu loh? Menetap di satu tempat, tapi kadang masuk ke pedalamannya itu berapa bulan. Setelah di sana kehabisan bahan-bahan buat ya perbekalan kita,
pergi ke kotanya. Kotanya. Gitu. Dan tadi menariknya mau dibikin buku. Iya. Bukunya udah jadi apa belum nih? Ya sekitar 85%. 85%. 15%-nya yuk kita support ya kan. Supaya Bang Ucup ini segera rilis dia tuh buku yang tentang pengalaman Kalimantan ini ya. Kalau misalnya udah rilis nanti kita kabarin di media kita untuk silakan membaca, ya pasti order dulu ya, mengorder dulu bukunya dan nanti membaca. Pasti ini gue yakin banget di dalamnya ini banyak orang yang nggak tahu tentang tradisi mungkin atau apa ya namanya nanti yang akan dibahas itu. Tapi jangan ditaruh sini nanti teman-teman semua udah tahu isinya gitu kan. Itu kejadian tahun berapa itu Bang ke Kalimantan? Itu tahun 2019 akhir. 2019 akhir berarti mau masuk ke 2020 ya? Masuk 2020. Oke, ini gue penasaran tentang beberapa, nanti mungkin Bang Ucup nih ceritakan dari awal sampai akhir ya. Semoga aja teman-teman semua ketika Bang Ucup bercerita, teman-teman semua bisa menambah wawasan baru tentang Pulau Kalimantan ini yang sekarang menjadi ibu kota negara Nusantara itu ya. Iya. Oke, mungkin tahan dulu kali nih Bang Ucup ya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bli. Okay. Bli. Alhamdulillah. Langsung aja kita sikat. Jadi waktu itu tahun 2019 setelah ada tugas di Jawa Timur, gue ada rencana itu di tahun-tahun segitu pengen berangkat ke Kalimantan. Tapi sebelum ke Kalimantan itu kita masih pikirin sih sebenarnya mau kemana gitu Bang. Kita masih pikirin, nah kebetulan temen dari Kalimantan, dari Palopo, lebih tepatnya dia orang Palopo, namanya Aldrin itu dia posisi sudah di Kalimantan duluan. Nah, langsunglah di situ kayak terbesit di pikiran, kayaknya Kalimantan oke nih gitu. Nah, cuman Kalimantan mananya yang mau kita explore kita belum tahu. Kalimantan mananya. Yang penting kita datang dulu deh ke sana gitu. Akhirnya kita rencanain waktunya juga kita belum pernah tahu itu waktu berangkatnya kapan, pokoknya seada duitnya kita mau berangkat, kita berangkat gitu. Akhirnya temen yang di Jakarta juga udah siap, kayaknya di akhir-akhir tahun ini kita berangkat yuk. Oke deh gitu. Ya udah, ketemu di bulan November itu tahun 2019. Kita merencanakan keberangkatan kita ketemu di bandara di Banjarmasin. Pokoknya kita ketemu di Banjarmasin, kita ketemu di sana, terserah kita di Banjarmasin itu mau kayak gimana. Jujur saya udah pasrah. Maksudnya tuh sebelum berangkat kita mau di sana seperti apa ya udah kita jalanin aja. Karena ya kita udah punya rencana emang pengen explore lebih dalam aja tentang kebudayaan di sana, tradisi di sana, dan pengen ngerasain kehidupan di sana aja sih gitu. Akhirnya kita ketemu di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, kita ketemu semua, dan saya juga dijemput sama temen. Ada temen yang namanya Aldrin udah standby di sana, ada yang namanya Alif juga sama Ibnu itu udah standby di sana, dan saya berangkat sama teman saya namanya Devri. Berarti berempat totalnya? Berlima, berlima sama saya. Dan ada satu orang, itu orang lokal, namanya Emon, Doraemon itu. Dia orang lokal sana, dia asli Dayak sana, tapi bukan dari Kalimantan Selatan. Iya, pantes saya itu janjian sama dia, kayak
kita janjian hari ini nih. Dia hari ini jalan. Padahal tiket pesawat saya itu masih besok berangkatnya. Nah ternyata pas ketemu di sana, saya nunggu sekitar 3-4 jam lah di bandara, kok nggak datang-datang. Kayaknya jauh banget gitu kan. Ternyata memang benar. Salah. Ketemulah kita di Kalimantan Selatan, semuanya kita udah ketemu. Akhirnya ya mereka nawarin lah, ayo kita makan dulu. Makan. Nyobain tuh, disupirin sama temen itu, jalanannya belok-belok, naik turun, namanya perjalanan hutan gitu kan. Itu dari Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin sampai ke kota yang mau kita datengin, itu sekitar 16 jam. Pantes kata saya, jauh banget ini perjalanan. 16 jam kayak dari sini ke Surabaya kali. Oh iya. Lebih. Mobilan mah iya. lebih jauh. Wah itu udah, pokoknya kita itu sampai 3 kali berhenti buat nyari makan gitu kan. Udah di dalam mobilnya gitu. Saya mual gitu kan, karena perjalanan naik turun gitu kan. Ya bisa dibilang jet lag lah, habis dari pesawat tiba-tiba naik mobil sampai lama kayak gitu. Ya udah, ketemulah kita di sana, kita ngobrol-ngobrol gimana di Kalimantan. Ya anak-anak sih ya bilang ya kondisinya di sini ya lagi hujan gitu, maksudnya karena mungkin bulannya gitu kan, hujan terus di sini. Dan ini mau arahnya kemana? Bahkan si Emon yang orang lokalnya pun nggak tahu maksud tujuan kita itu kesini mau kemana gitu. Kita cuma pengen cari tempat yang benar-benar masih belantara hutannya gitu. Oke. Kita cuma pengen itu doang gitu. Nah akhirnya dengan sarannya Emon mengajukan diri, kalau misalnya gimana kalau misalnya kita awali dari desa saya dulu, dia bilang. Wah boleh tuh Mon, di mana desamu gitu kan? Ya udah kita jalan aja dulu. Nah setelah sampai di kota Muara Tewe, itu udah beda tuh bang, udah beda, maksudnya kita kan tadi awalnya dari Kalimantan Selatan. Nah sekarang ini di Muara Tewe itu udah masuknya Kalimantan Tengah bang. Oh Kalteng. Iya udah Kalteng, makanya perjalanan itu sampai panjang. Panjang banget kan. Ya udah kita, karena kita sampainya tengah malam, sekitar jam 10, jam setengah 11, jam 11 gitu. Kita tengah malam, kata Emon, kita nggak bisa ngelanjutin perjalanan kalau mau masuk ke desa saya, dia bilang gitu. Loh kenapa Mon? Ya kemungkinan besok pagi lah kalau mau, dia bilang. Ya oke lah, sambil kita ngelurusin tulang-tulang ekor kita, tulang-tulang dengkul kita gitu kan. Ya udah disediain, pokoknya Emon sama teman-teman yang lain itu udah booking penginapan. Booking penginapan buat kita berenam. Setelah di sana kita makan-makan, kita ngobrol-ngobrol, dan akhirnya ya Emon menjelaskan salah satu tentang apa yang menjadi pamali di desa sini, di desa saya gitu. Dan bahkan mungkin bukan hanya di desa saya aja yang mempercayai hal-hal seperti ini. Bahkan satu Kalimantan Tengah pun dia bilang mempercayai hal-hal yang seperti ini gitu. Nah ternyata ya hal yang seperti ini tuh belum pernah saya dengar dari yang saya tinggalin sekarang. Di kota, daerah-daerah ya perkotaan seperti inilah kita jarang dengerin hal-hal yang kayak gitu. Singkat cerita, pagi tiba ternyata hujan deras. Kita di dalam penginapan itu bilang, apa kita bisa jalan hari ini, karena saya berpikirnya nggak mungkin nggak bisa, soalnya kita naik mobil loh. Ya kan, ya sebagaimana kebiasaan kita ya, kalau misalnya naik mobil di perkotaan seperti ini justru bukannya nggak bisa lewat, justru malah lebih enak gitu kan jalannya, jadi nggak macet lah. Betul. Apa segala macem. Nah cuman Emon melarang kita semua,
saya minta tolong jangan berangkat di hari ini, dia bilang. Karena di sini lain sama di kota yang mau kita masukin. Loh, kenapa Mon? Ya pokoknya jangan, dia bilang. Ya udah kita ngikutin kan, kita ngikutin maunya Emon itu. Akhirnya ya udah, setelah kita tunggu, ternyata 2 hari kemudian itu saya nanya lagi sama Emon, Mon gimana? Wah bang, ini nggak bisa kita jalan juga, soalnya di sana di daerah Luwe itu ada nama desanya Luwe, itu dia bisa dibilang ada sinyal jarang-jarang, tapi kemungkinan ada sinyal itu sekitar jam 6 doang, jam 6 sore itu baru ada sinyal. Saya juga nggak tahu kenapa itu ya. Akhirnya ya Emon ngontek sama mungkin saudaranya di sana, dia bilang di sini masih hujan deras gitu, maksudnya jalanan yang biasa dilewatin itu bener-bener banjir gitu. Jadi kalau bisa nunggu surut dulu aja banjirnya, baru kita bisa lewatin. Oke lah, kita nungguin. Ternyata nggak terasa itu bang. Berapa lama kita di penginapan itu? Totalnya kita di penginapan itu sekitar 2 minggu. Lama ya? Iya. Kita nunggu hujan reda, kita nungguin banjir itu surut atau segala macem. Akhirnya karena kita sudah mulai kelamaan di situ, tetap kita putusin, ya udah yuk kita jalan aja, nggak usah, istilahnya tuh nggak usah nunggu ini. Pokoknya saya penasaran, saya pengen cepet jalan. Diturutin lah kemauan saya tuh sama Emon dan teman-teman yang lain. Mereka sepakat di hari ini jalan, walaupun kondisi di sini dan di sana juga masih gerimis, tapi tetap kita terabas lah. Kita jalan, ada di sana itu sekitar 2 jam perjalanan, ada penyeberangan Sungai Barito itu. Jadi kita nggak bisa langsung, karena di sana juga kan ya keterbatasan, nggak ada jembatan gitu kan. Akhirnya ya kita naik perahu klotok gitu. Iya, buat nyebrang doang. Buat nyebrang doang. Itu sungainya deras banget emang, Barito itu sungai terbesar kan dia. Nah kita nyebrangin Sungai Barito itu, selesai Sungai Barito kita lewatin, kita ngelewatin hutan tembakau, mangrove gitu, mangrove. Di jalan hutan mangrove itu ternyata semua banjir, rata semua jalanannya, dan jalanannya itu lumpur, nggak bisa kita ngelewatin. Akhirnya karena banjir itu udah ngelewatin hampir ngelewatin kap mobil, adalah tuh yang namanya perahu klotok. Perahu klotok itu yang lebih kecil dibanding perahu yang tadi gitu. Jadi kita sewa perahu klotok itu buat nyebrangin banjir yang kita ngelewatin banjirnya itu. Pokoknya banyaklah yang kita lewatin rintangan-rintangannya seperti itu. 1 jam kemudian di perjalanan itu kita ketemu satu desa. Satu desa itu yang tadi saya bilang yang namanya Luwe, desa Luwe. Nah itu disitulah kita beristirahat, dan itu ada hanya satu-satunya, mungkin satu-satunya ya. Cuman saya nggak lihat tempat-tempat yang lain karena saya tertujunya di tempat itu. Nah itu ada salah satu warung yang kita bisa bilang warung-warung kopi sederhana kayak gitulah, kayak dari rumah-rumah gubuk gitu. Nah kita istirahat, banyak warga yang nyamperin kita kan, mau tanya mau kemana. Ya kita jelasin kita mau ke desa. Nah kemungkinan kita juga akan datang ke desa Bengahon gitu kan. Nah terus ya banyak pertanyaan yang mau ngapain ke sana gitu kan. Nah cuman kita nggak sempat jelasin sama warga di sana maunya kita kemana gitu. Nah cuman Emon sama warga di sana, karena di situ posisi sudah jam 4 sore, dia bilang kalau bisa berangkat sekarang. Ini saya bukan yang ngusir, dia bilang. Kata yang warung itu. Yang punya warung, warga yang lagi ngopi juga sama
Emon juga udah paham sih maksudnya mereka itu. Mereka itu bukan yang ngusir, jadi mereka itu cuman bilang mending jalan sekarang dibanding nanti gitu kan. Soalnya kalau bisa nanti kamu sampainya ini sebelum gelap. Nah di situ saya bertanya-tanya kan, kenapa gitu kan? Ya mungkin positifnya saya gitu kan, positifnya saya kalau misalnya jalanan gelap itu ya mungkin karena jalanannya licin, takutnya membahayakan kita juga kan. Masuk akal di situ. Ya, makanya mereka bilang jangan jalan sebelum gelap. Kalau bisa sampai jangan sebelum gelap. Oh, oke lah. Gitu. Tapi pas kita mau jalan, itu kayak seolah-olah Emon itu tahu. Emon itu kayak tahu apa yang akan terjadi gitu. Itu Bang yang bikin saya mulai merinding dari perjalanan itu. Kenapa gitu kan? Emon tiba-tiba kayak aneh aja gitu. Sekarang kita mau explore, posisi perjalanan kita masih berjam-jam dan kita nggak ada yang bawa kompor gitu kan. Emon beli telur mentah. Emon beli telur mentah, beli makanan-makanan yang lain gitu buat giliran pas di mobil taruh. Ada teman yang mau ambil makanannya kan. Emon larang situ. Jangan dimakan dulu ya kata dia. Jangan dimakan, jangan ada yang makan katanya. Oh, kita yang orang baru nyangka Emon pelit. Iya. Kita nyangkanya benar, kita sempat kepikiran Emon pelit. Maksudnya gimana sih gitu kan? Kok nggak boleh dimakan? Iya, gitu kok nggak boleh dimakan. Nah, pas di perjalanan itu jalan mulai maghrib tuh Bang. Ketemu maghrib tua, sampai ketemu gelapnya. Dan di situ mulai gue ngelihat ada keranda di pinggir jalan. Dan itu lagi dipegangin sama anak kecil perempuan. Itu dipegang bener-bener. Tapi kerandanya kosong. Pasti yang megang itu sendirian anak kecil itu? Iya, kerandanya itu di bawah, dipegang kayak begini aja sama si anak kecil itu. Pegang, nengok, kan mobil jalan gitu, tengok, masih ada tuh. Udah gitu, ya udah. Yang lain katanya nggak lihat, yang lain itu nggak ada yang lihat. Udah kita tetap jalan, lanjut. Nah, satu orang ini dia lihat sambil dia bilang, ini udah malam tuh kasihan katanya, anak kecil suruh ikut bareng aja sama kita katanya gitu. Kasihan, tanya dulu aja Mon, kata temen gitu kan. Tanya dulu aja Mon, itu anak kecil mau kemana katanya gitu. Emon di situ langsung sadar kalau misalnya kita ini lagi diganggu gitu. Karena hanya dia doang yang lihat, kita yang lain nggak lihat. Nah di situ langsung saya kepikiran, apa anak kecil yang tadi gue lihat ya gitu. Yang megang keranda itu ya? Oh, oke. Kan karena saya nggak ngelihat, yang cuman ngelihat dia, nah itu kita nggak cerita kenapa dan apa yang lu lihat gitu kan. Akhirnya tiba-tiba Emon itu keluar dari mobil, nggak tahu ngobrol apaan, cuman dia pakai bahasa Dayaknya dia kan. Nah itu langsung lemparin kayak telurnya gitu kan. Ya pokoknya pakai bahasa Dayak lah. Oh berarti dia turun mobil sendirian maksudnya? Ngobrol nggak tahu sama siapa? Nggak tahu sama siapa. Oke, paham. Iya langsung dia ngebuang telurnya, apa makanannya. Pokoknya pakai bahasanya dia lah. Akhirnya dari situ kita mulai agak lega gitu. Jadi ya kalau kita ngerasain dari perjalanannya itu, mobil itu terasanya berat itu. Pas maghrib datang, pas udah mulai gelap datang itu sebenarnya mobil udah berat gitu. Sampai saya ngeliat kejadian yang kayak begitu, teman ngeliat kejadian yang kayak gitu. Nah tapi nggak ada yang ngomong ya, mungkin karena jalanannya lumpur aja gitu kan. Nah pas Emon udah ritual bukan ya kalau kayak gitu ya. Setelah Emon seperti itu, udah mobil lancar aja. Kayak nggak meleset apa. Aman aja, aman. Sampai di sana itu sekitar jam 10 malam. Sampai di tempat saudaranya Emon. Jadi kita di sana itu kebetulan
tinggal di tempat saudaranya si Emon, tuh Doraemon itu. Jadi karena rumah itu bukan yang nggak kepake, tapi rumahnya itu kepake karena di situ kan apa ya, bisa dibilang pendidikan di sana itu masih belum rata. Oke. Ya sampai pendidikan pun masih belum merata gitu kan di daerah-daerah pelosok situ. Sampai dia tuh ada punya anak SD sama SMP. Mereka itu sampai keluar desanya buat sekolah anaknya itu, yang 2 orang itu. Jadi jauh pasti ya jaraknya Ya ya? 6 jam. Kemungkinan kalau tanpa hambatan ya 6 jam. Buat sekolah doang? Buat sekolah. Itu 6 jam posisi berkendara, Bang. Apalagi jalan kaki. Iya. Itu posisi berkendara sekitar 6 jam. Ya makanya mereka itu keluarganya jarang ada yang di situ gitu. Jadi ya mungkin kayak weekend itu mereka pulang gitu. Jadi kita selagi mereka nggak di rumah kita yang nempatin gitu. Ya pokoknya kayak gitulah kita juga namanya dikasih tempat ya kita nggak bisa milih kan. Betul. Akhirnya setelah beberapa hari kemudian saya tinggal di sana dan kita juga ya bisa dibilang kamar mandi dan airnya pun kita susah mendapatkan air bersih gitu Bang di sana. Air bersih susah? Susah karena di sana bukan yang kita nggak bisa dapat air bersih, tapi memang di sana itu nggak bisa ngegali sumur Bang. Sungai dilewatin gitu? Nggak ada? Nggak. Kita itu ngambil air itu buat mandi dari rawa. Air rawa. Air rawa nggak bersih juga dong? Iya, iya. Makanya kadang kalau kita mandi telat gitu kan, kemalaman atau segala macam kita mandi itu, kadang kita nggak bisa lihat-lihat juga. Ternyata yang di dalam ember itu setelah kita mandi, masuk ke dalam kamar, ke dalam rumah, tiba-tiba ada pacet atau lintah gitu. Habis air dari rawa ya? Iya, karena air dari rawa. Nah itulah ya kehidupan kita di sana seperti itu aja. Dan sampai ada hal yang menarik buat saya yang kenapa saya fine-fine aja di sana, karena memang kan salah satunya saya juga orang yang suka ngobrol. Karena kita melihat perbedaan antara kita di kota sama di desa ini itu sangat berbeda, jauh banget. Sorry, kotanya kota Kalimantan apa di kota mana nih? Kota Kalimantan, nggak usah kota-kota metropolitan ya, enggak. Okay. Kota Kalimantan sendiri perbedaannya itu kayak di daerah Muara Teweh yang udah kehidupannya itu bisa menggunakan internet, bisa menggunakan sosial media yang lain gitu, mengenal itu semua lah barang-barang elektronik. Sedangkan di sana kita punya handphone pun nggak berguna. Untuk apa handphone di sana? Kita nggak punya sinyal. Kita nggak bisa mengakses apapun, listrik pun nggak ada. Nah di situ banyak perbedaan yang menjadi salah satu tempat yang menarik buat saya itu. Jadi ya tugas kita ya hanya sosialisasi. Kita ngobrol sama, ya kalau kita butuh apa-apa, ya kita ngobrol. Iya. Kayak misalnya di sini kita lapar, kita masih bisa mesen online gitu kan melalui aplikasi. Kalau di sana ya kita lapar, kita ngobrol sama warga. Kita temuin warga di sana ya ngobrol lah. Pokoknya sosialisasi di sana. Nah terus setelah beberapa hari dan beberapa bulan kemudian ya tinggal di sana dengan kehidupan yang seperti itu dan akhirnya kita terbiasa. Pernah di suatu hari dan itu juga menjadi menjadi kebiasaan kita melihat hal-hal yang seperti itu. Ada satu Bang yang sampai sekarang itu saya dan teman-teman saya itu nggak tahu itu anak siapa dan siapa anak itu namanya. Kita nggak ada yang tahu. Setiap jam 12 malam sampai jam 2 anak itu datang ke halaman rumah yang kita tempatin. Dia datang main cengangas-cengenges gitu kan, ketawa sendiri. Kadang dia masuk ke toilet. Bukan karena jadi toiletnya itu bukan di dalam rumah gitu. Toiletnya terbuka gitu kan.
Dia masuk ke toilet, main di air gitu kan. Itu seneng banget. Anak kecil tuh. Itu jam 12 malam sampai jam 2. Sendiri berarti. Sendirian. Main kayak dia punya teman sendiri aja gitu. Dia kayak punya teman rame apa gimana. Setiap kita samperin, anak itu kabur. Kayak nggak mau banget ditanya. Kita kadang kalau hawa kita lagi takut Bang. Kita nggak tahu anak ini kok tiba-tiba datang. Dan itu kejadiannya bisa dalam 1 minggu itu bisa 4-5 kali anak itu ada di situ. Ya pokoknya kalau misalnya nggak ada suara berisik-berisik, ya anak itu nggak pernah ada. Pokoknya kalau lagi hening anak itu pasti ada. Nah akhirnya banyak kejadian-kejadian juga yang tiba-tiba itu ya bikin kita kaget. Itu pernah kita karena udah 3 bulanan di sana, perbekalan kita habis kan. Itu ya nggak terasa tiba-tiba ya udah kita pulang yuk. Ya maksudnya bukan pulang, kita ke kota dulu yuk ambil uang gitu kan. Kita ke kota buat nyambung beli bahan makanan lah. Karena ada pun warung di sana itu harganya bener-bener mahal Bang. Kita berangkat lagi, pokoknya kita sesuai perjanjian, kita nggak boleh sampai di perjalanan itu ketemu gelap, ketemu malam. Oke, kita berangkatnya pagi. Nah paginya itu sekitar jam 9:30 Bang. Pagi? Iya, 9:30 pagi. Kita berangkat, nah itu nggak tahu kenapa tiba-tiba, karena ya mungkin kita di dalam hutan itu kan, kita nggak tahu Bang, nggak pernah keluar, maksudnya tuh nggak pernah keluar sampai sejauh perjalanan kita mau ke kota itu kan. Kita pas jalan di sana, ternyata tiba-tiba jalanan itu ditutup. Kalau di sini kita bisa tahu kalau misalnya jalanan ditutup, kita masih bisa lihat map. Lewat mana? Iya, lewat mana. Di situ nggak ada kan. Akhirnya tiba-tiba kita pindah jalur. Setelah pindah jalur itu masih sama, mobil kita kena lumpur sampai selip berapa kali gitu kan. Selip berapa kali dan kita ngelewatin hutan karet. Pokoknya di situ tuh setelah jalannya itu sekitar 4 jam perjalanan, itu ada salah satu perusahaan yang besar banget, nggak tahu perusahaan apa namanya. Pokoknya itu yang punya perkebunan karet itulah. Tempatnya gelap banget. Dan ada satu tempat yang kita ingat itu namanya Jan Kompas. Jan Kompas, jadi Jan Kompas itu kayak tempat naro tali buat perbantuan kecil lah. Kalau ada mobil-mobil selip. Nah pas di sana itu di jalan nih mobil mogok terus Bang. Sampai kita itu ketemu di perjalanan maghrib lagi. Nah yang pas maghrib tiba-tiba ada monyet dari atas pohon jatuh nimpah mobil kita itu. Udah nih diem semua kan. Nah monyet itu langsung kabur lagi. Pas banget maghrib. Pas kita lanjut jalan lagi, tiba-tiba saya lihat anak kecil itu lagi lari, yang anak perempuan itu, yang megang keranda itu. Saya ngelihat anak kecil itu lagi lari. Pas si anak kecil itu ngelewatin jalannya, kita masih di belakang, ada pohon langsung tumbang depan mobil kita. Akhirnya apa yang kita lakuin? Kita udah nggak bisa ngelakuin apa-apa. Sedangkan yang mobil yang lewat di situ aja udah nggak ada. Dan akhirnya yang kita lakuin di situ ya cuman berdoa. Dan kita nunggu bantuannya itu sampai 1 harian Bang. Di hutan belantara. Iya. Di hutan belantara itu kita nginep. Itu nggak bisa pulang. Kita mau pulang, jalanan udah jauh, dan mobilnya pun pas habis dijatuhin monyet, mobil kita nggak nyala sama sekali. Sorry, monyetnya gede apa ya gimana?
Ya Sedang. monyet-monyet ukuran umur 4 tahun lah. Sedang segini nih. Oke, kebayang. Iya, jadi mobil kita mogok, kita juga kena pohon tumbang juga, nggak bisa ngelewatin itu. Akhirnya banyak kejadian yang kayak teman saya, karena kita semalaman di situ, itu yang nggak habis pikir, mungkin yang nggak dipikirin sama Emon kali ya, karena kita juga udah mikirnya berangkat pagi, nggak mungkin nih sampai tengah malam gitu kan. Makanya Emon itu nggak sempet kayak beli-beli yang biasa dia bawa lah. Telur berarti itu ya? Telur atau segala macam. Emon nggak sempet beli itu. Akhirnya ya udah kita bermalam di situ, dan di pertengahan malam itu kita banyak ngelihat kayak kita masing-masing ngelihat anak perempuan itu, tapi dengan berbeda-beda. Kayak misalnya saya ngelihat si anak perempuan ini lagi lari, ada temen ngelihat si anak perempuan ini lagi jongkok, ada yang ngelihat si anak perempuan ini lagi naikin mobil kita. Dan satu teman saya buang air kecil di hutan sana, itu posisi beliau itu lagi ngerokok, dan rokoknya itu kan sempet ditaruh di mulut, beliau buang air kecil, selesai jatuh rokoknya bang. Rokoknya itu jatuh. Kalau misalnya posisi rokok itu nyala, ya namanya jatuh cuman ke bawah, harusnya ada kan, itu nggak ada, hilang. Rokoknya itu hilang. Kita cari-cari ini, kita cari-cariin rokoknya itu ya bukan karena kita sayang kan sama rokoknya. Kita takutnya di situ ada kebakaran hutan pertama itu, terus juga kok kayak aneh gitu, malam-malam rokok bisa hilang gini aja. Akhirnya selesai ketemu pagi hari, ada bantuan dari mobil truk pengangkut kayu. Nah itu bantuin kita buat narik ininya, terus narik pohonnya, dia narikin mobil kita sampai dibawa ke bengkel. Dan setelah kita masukin ke bengkel di mobil, nggak ada kendala apa-apa. Nggak ada kerusakan di mesinnya berarti. Apalagi di mesin nggak ada. Soalnya kan mogok kan ya. Iya. Dia cuma sekali starter langsung nyala mobilnya. Udah dah, oke lah kata kita, oke lah kayak gitu. Dan kebetulan kita juga di kota, ya refreshing lah bang. Refreshing, ya kita refreshingnya kalau di sana kan ya cuman keliling-keliling kota situ doang. Kita mau nonton bioskop juga kan nggak ada di sana. Kita ke pasar, kita belanja-belanja, apa segala macem. 4 hari kemudian kita balik lagi. Kita bener-bener kita preparein, kita berangkat dari subuh. Udah nggak perlu dari jam 10 lagi. Kita nggak tahu nanti kejadiannya seperti apa gitu kan. Tujuan kita kali ini bukan ke tempatnya, bukan ke tempat Emonnya lagi, bukan ke desa. Itu ada teman kita juga di salah satu desa, dan itu bener-bener desanya itu tidak ada yang namanya kayak jual beli warung-warung gitu, nggak ada di desanya. Itu nama desanya Bengahon. Itu benar-benar listrik, benar-benar udah nggak ada sama sekali. Ya mereka hidup dari hasil buminya mereka aja. Dari alam itu. Dari alamnya itu. Tapi banyak di panjang perjalanan, sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan besar yang mengambil hasil bumi dari hutan pedalaman itu. Tapi warganya dan pendidikan pun sampai tidak ada. Padahal di samping perusahaan besar. Padahal itu perusahaan besar. Bisa dibilang ya perusahaan-perusahaan milik pemerintah ada, swasta yang besar juga ada. Nah itu yang jadi nggak jadi topik pembahasan sih, tapi lebih ke disayangkan sekali gitu kan, disayangkan sekali. Ya udah, akhirnya kita sampailah di desa Bengahon itu. Sebelum kita sampai, kita seperti awal itu bang, kita ke Bengahon itu baru ngerencanain kayak
kita di Bengahon ini di tempatnya siapa. Pertama itu apa yang mau kita riset di sana dan apa yang mau kita dan berapa lama kita di sana gitu kan. Ya udah kita ke tempatnya Evi, ada teman kita cowok namanya Evi. Kita ke sana seperti biasa, cuman masuknya itu masuk dari hutan, masuk hutannya itu sama jalurnya itu jalur ke daerah Luwe, desa Luwe itu yang, dan itu desanya pun satu hari dia bisa mengandalkan listrik itu sekitar jam 6 sore sampai jam 5 subuh, sampai selesai sholat subuh lah, ada itu. Itu kita masuk ke sana, masuk dan ternyata Bengahon itu lebih jauh ternyata dibanding si Luwe. Iya, dari desa Luwe itu ternyata lebih jauh dibanding kita masuk kita ke sana, ternyata sampai lagi maghrib kita di sana. Dan momen-momen dimana yang gak bisa gue lupain itu bang. Gimana tuh? Jadi pas gue lagi di dalam mobil ngeliatin ternyata mobil kita mati sendiri. Pas mau keluar buka jendela kan gitu, buka pintu mau keluar, itu ada kuyang lewat depan mobil kita. Wah, itu di situ langsung teriak bang gue, kenceng-kencengnya itu. Woi, apa itu? Gitu. Gue yang teriak gitu. Karena gue yang bikin kegaduhan seperti itu mungkin gimana kali ya bang ya. Jadi temen juga kebawa. Karena gue bilang ya parno itu nular. Ya, ketakutan itu nular juga. Ketakutan itu nular. Makanya yang lain juga langsung pada tengok-tengok. Ada apa sih? Tadi lihat itu apa? Waktu itu gue belum tahu kuyang bang. Ada kepala, dia cuman organ dalamnya doang, bilang gitu. Cuman kelihatan jantung, usus apa. Oh itu kuyang. Nah kalau bahasa di sini kan bilang leak bang. Bisa bedain nggak sih yang kalau leak sama kuyang itu? Kalau gue nggak bisa. Nah kalau deskripsinya. Iya, soalnya kalau di sana itu dia bilang, oh itu kuyang katanya gitu. Kuyang. Nah dari situ gue ngeliat abis ngeliat kejadian seperti itu, sampailah gue di desa Bengahon, ngeliat kejadian itu dapat 1 hari kemudian, 2 hari kemudian itu sakit meriang bang. Saya sakit meriang sampai sekitar 10 hari itu nggak sembuh. Padahal kita udah dikasih obat tradisional dari warga setempat gitu kan. Ternyata langsunglah kayak Evi sama Emon ngobrol sama warga di sana, sama ya ketua kepala adatnya lah, sama kepala adat, minta dibikinin ritual buat nyembuhin penyakit gue. Terlalu bang, panas banget ini. Koyo bang, iya. bukan ceritanya. Koyo bang. Koyo, soalnya kayak cabai bang. Tadi dulu. Panas. Kalau teman-teman tangannya setan nih. Koyo bang. Sakit nih kamu. Ada momennya pas banget lagi. Sorry. Jadi ketawa nih, sorry. Sakit banget tadi. Agak gak enak Pak, jadi gue tempelin koyo yang cabe, panas banget ternyata. Lanjut bang, pas abis itu bang. Minum dulu. 3 menit gitu. Jadi ada Emon langsung nemuin kepala adat di daerahnya Evi. Dan kebetulan kepala adatnya juga itu masih saudara sama Evi kan. Akhirnya besoknya kita dibikinin acara ritual malam-malam gitu, dan dia bilang pas di acara ritual itu dia nyanyi-nyanyi
nyanyi dengan bahasanya dia gitu Bang. Ya gua nggak ngerti gitu bahasanya. Ada Cuman ada ya? musik-musiknya apa segala macam. Iya. Jadi kayak pengobatannya itu. Dan gue dibilang katanya gue abis ngeliat kejadian itu gue kepuunan. Dia bilang. Dan kepuunan dalam artian bahasa kita itu bisa dibilang ketempelan gitu Bang. Dan setelah ritual itu akhirnya gue mulai agak enak badan, dan gue nongkrong mulai ngobrol lagi sama warga setempat gitu. Gue mulai ngelanjutin explore lagi, masuk ke hutan. Dan di hutan juga ada satu, kayaknya itu ada lumayan jauh sih dari desanya F itu kan. Dia ada warung yang berdiri di tengah hutan itu, hutan belantara banget sih itu. Ada satu warung, dan itu kejadian bener-bener pertama kali, dan nggak pernah gue alamin kejadian nongkrong dimanapun ngalamin seperti itu Bang. Gue lagi nongkrong, tiba-tiba ada beruang jatuh dari atas pohon Bang. Beruang gede banget jatuh dari atas pohon, dan tiba-tiba ya jalan biasa aja beruangnya. Iya gitu. Cuek gitu. Iya. Di situ diem semuanya. Lolonya nggak cabut. Siapa? Lolo orang yang di situ di warung tuh. Kita nggak boleh, maksudnya tuh nggak boleh berisik sama yang punyanya. Oh. Jadi kayak mereka ya udah biasa kayaknya ngelihat. Oh, paham. Iya, ngelihat beruang kayak gitu kayak udah biasa Bang. Nah akhirnya ya dari situ, setelah badan gue udah mulai pulih, akhirnya ya udah gue mutusin, dan warga di sana juga menyarankan buat gue suruh istirahat dulu buat pulang ke rumah gitu. Gue akhirnya ya udah saya ngikutin dengan berat hati, yang walaupun sebenarnya masih banyak yang pengen kita explore, tapi dengan catatan mereka menyarankan alangkah baiknya pulang dulu. Akhirnya pulang. Iya. Dari situ jadi cerita gue di. Berarti sorry Bang, pulang kemana nih? Pulang ke Kota Jawa, iya ke kota. ke Jawa. Ke Jawa, pulang ke Jawa. Oh, oke. Diminum dulu deh. Siap. Silakan. Oh, gokil juga sih. Sorry ya yang tadi tuh yang panas Bang. Mana yang gaib Bang? Koyo itu Bekasi. Sini ada lagi nih Bang, atuh nih. Yang ini biasa. Iya. Tuh ya kan bener ya gue mah ya. Yang ini biasa, yang itu kok panasnya sebelah kanan doang nih. Cabe lagi. Cabe. Suwe banget ya Bang. Oke, itu pengalaman Bang Ucup nih ketika di pedalaman Kalimantan. Oke Bang. Yang pengen gue tanyain dulu ini dulu sih Bang. Yang mungkin gue baru inget. Takutnya gue lupa yang masalah warung yang lo lagi nongkrong ketibaan beruang dulu deh. Iya. Ada satu warung kalau tadi gue denger tuh di dalam hutan belantara gitu kan. Pas lokasi itu ada pelanggan yang ke situ, gak tahu mungkin pembeli deh, jangan pelanggan deh. Ada yang beli gak di situ? Sejauh gue datang ke situ sekitar 3-4 kali gue pernah ngedatengin warung itu. Yang beli ya cuman kita aja. Berarti jarak dari kita bilang desa terakhir lah ya. Ke itu tuh sebenarnya mungkin gini. Kalau di desa gue tuh ada warung di tengah-tengah sawah, di pinggir jalan. Biasa kan jalan antar desa kan ya, di tengah tuh ada warung. Biasanya tuh warung untuk kalau orang petani, untuk bikin kopi, bikin es. Nah itu maksudnya di apa ya? Ada kawasan perekonomian nggak di situ tuh maksudnya? Kawasan perekonomiannya jauh. Ada tapi jauh. Dan itu pun gue jalan dari tempatnya Evi ke warung situ. Nama warungnya itu namanya Mama Rizky. Ada nama Mama Rizky. Nah itu warung itu sekitar 4 kilo Bang kita jalan. Baru bisa nemuin warung itu. 4 kilo jalan jauh kaki loh. Iya. Berarti warungnya di situ bener buat jualan doang apa sekalian tempat tinggal nih? Itu sama tempat tinggal. Oh, oke. Bukan jalan 4 kilo terus dia jualan warung di situ gitu ya? Enggak. Berarti orang yang lain tuh kalau beli ke situ warung itu? Iya, kebanyakan. Tapi selama gue di situ jarang ngeliat orang yang belanja di situ.
Oke, ini menarik juga ya warung itu ya sebenarnya. Iya. Oke. Nah, terus kemudian nih Bang, kuyang. Ini kuyang dulu, bukan ya. Kuyang dulu ya. Ini kan ada beberapa istilah lah, ada yang bilang leak, ya. Ada yang bilang kuyang, ada yang bilang mungkin apa namanya beberapa istilah-istilah lain lah. Tapi lo sempet nanya gak Bang, kalau di sini kan gini. Kuntilanak itu, jadi deskripsinya. Kuntilanak itu adalah dulunya misalkan sejenis setan gini-gini, misalkan. Tapi kalau dari masyarakat Kalimantan sendiri, kuyang ini apa sih gitu loh? Kalau tadi kan perwujudannya ya kepala, usus dan sebagainya. Itu apa sih gitu? Jadi di sana itu bisa kita bilang ilmu hitam ya Bang. Jadi ada yang kepercayaannya itu yang buat bikin mereka ilmunya lebih kekal, ada yang bilang ya buat awet muda si dukun ini gitu dengan cara mereka menghisap darah manusia yang segar atau segala macam. Itu sih kepercayaan yang dan di situ ya yang gua terima terima obrolan dari orang-orang sana gitu. Terus kemudian kalau nggak salah gue baca tuh mitos Kalimantan itu ketika ada orang baru ke situ terus minum air Sungai Kapuas bakal dia betah di Kalimantan. Ya. Kapuas ada. Ya Kapuas sama. Soalnya gue baru baca. Belum tahu aja loh. Sungai Kapuas dan Sungai Barito ya itu kan sama-sama sungai yang besar di sana kan. Betul. Di daerah Kalimantan itu bahkan dia bisa dibilang sungai terbesar, beberapa sungai terbesar yang ada di Asia ataupun dunia gitu Bang ya. Nah itu salah satunya sungai yang di Kalimantan gitu kita masuk gitu. Lo minum Sungai Kapuas? Itu kalau dibilang kita minum atau enggak, kita datang sana itu pasti minum Bang, tanpa kita sadari. Kenapa? Sekarang kita mandi. Kita mandi dari air Sungai Barito, kita mandi dari Sungai Kapuas. Nah, tanpa kita sadari minum atau tidaknya, itu kan kadang kita suka pakai sikat gigi. Nah itu yang tanpa kita sadari kita secara tidak langsung minum. Mau bikin kopi juga kan sungai dari situ, airnya dari situ kali ya? Iya. Yang tadi abang bilang tuh. Ada yang dari sungai, terus kan difilter lagi, seperti itu kan. Dan lo sampai 9 bulan betah? 9 bulan. Betah, termasuk betah lah 9 bulan? Ya bisa dibilang betah banget Bang. Betah banget kan? Oke, terus beberapa mitos lagi tuh ada apa sih namanya? Gue lupa tuh. Kalau masuk hutan kalau nggak salah harus bawa apa ya untuk menghindari hal-hal yang aneh ya mungkin telur itu kali ya. Pamalinya. Jadi karena di sana itu kan masih memakai kepercayaan adat itu ya. Kalau di Kalimantan Tengah tepatnya di desa itu ada Dayak yang bisa kita bilang Dayak Kaharingan. Dayak paling tua di antara Dayak yang ada di desa situ gitu kan, dari pemukiman situ. Itu desa Dayak Kaharingan karena beliau mempunyai keyakinan Hindu gitu. Jadi banyak juga yang kepercayaan yang adatnya itu kental banget gitu. Kayak misalnya kita nggak boleh masuk hutan ini kalau misalnya kita istilahnya kita bawa ngelempar telur atau membagikan makanan itu ya kita nggak ada bedanya kita dengan kita berpamit dan kita memberikan sedikit rezeki buat yang ada di alam ini gitu. Alam semesta ini. Tadi berarti Dayak apa yang tertua di Kalimantan? Kaharingan. Dan itu Dayak bukan apa? Saya nggak tahu pastinya untuk Dayak di Kalimantan, seluruh Kalimantan yang enggak. Soalnya kan banyak kan ya. Cuman kalau yang untuk di desa situ khususnya desa itu ya. Khususnya desa itu ya Kaharingan. Kaharingan. Gue juga kalau masalah Dayak, gue jadi pengen ke Dayak Losarang sebenarnya. Oh kalau itu Indramayu. Indramayu iya. Iya Losarang kan ya. Indramayu betul. Dekat juga sama Cirebon tuh, Cirebon Indramayu. Soalnya kalau mudik juga kan lewat Losarang gitu. Iya. Pengen gitu kan. Oke. Iya. Terus kemudian tadi
jalur, gue tertarik sama yang jalur Jan Kompas ya. Iya. Jan Kompas tadi dijelasin kalau di situ ada tali, ada apa lagi peralatan untuk ngebantu itu ya. Berarti itu Jan Kompas itu jalur potong atau gimana ya? Bisa dibilang itu bukan jalur potong, tapi dia tuh kayak di tengah-tengah itu kayak pos gitu bang. Dia tuh pos memang buat apa? Buat ngebantu transportasi yang melintas ke sana yang kena gangguan atau jadi di sana tuh disediain kayak ada HT gitu kan. Jadi buat ngabarin ya kalau bantuan. Kayak udah disediain tali atau tapi ya setelah make langsung balikin gitu. Setelah make langsung balikin. Iya. Nah, terus yang gue pengen flashback lagi yang tadi lo awal bilang bang, kan gerimis. Terus kan dilarang sama si Emon. Kenapa sih nggak boleh bang? Pas keluar rumah gerimis atau gimana konsepnya? Sebenarnya kalau kita di posisi gerimis itu takutnya banyak yang membahayakan kita sendiri dari perjalanan karena banyak lumpur. Berarti nggak boleh keluar tuh saat gerimis karena jalannya masih begitu ya? Iya, dan kita juga larangan-larangan seperti itu kan yang menghambat perjalanan kita, yang mungkin yang dikhawatirkan sama Emon itu bukan gerimisnya, tapi menghambat perjalanan kita yang Emon sering cerita nggak boleh ngelewatin hutan belantara ini tengah malam. Nah takutnya karena banyak hambatan di perjalanan kita ketemunya di tengah malam gitu sih. Oke. Jadi prepare-nya Emon aja itu. Tapi kalau untuk misalkan nggak boleh kena malam di tengah hutan, larangan dalam artian mitos atau gimana? Kalau menurut Bang Yusuf? Kalau logikanya kan ya karena tadi jalanannya udah kita bilang belum tersentuh lah ya gitu ya pemerintah. Atau gimana? Kalau nggak boleh tadi sempat bilang jangan sampai tengah malam. Iya, sebenarnya kejadian-kejadian itu mungkin menjadi mitos buat orang yang belum pernah ngelewatin. Kalau orang yang udah pernah ngerasain dan ngelewatin hutan itu ya mereka kalau masih bilang itu mitos ya itu terserah gitu. Tapi kalau misalnya udah benar-benar ngerasain, dan udah ngelakuin gitu, bahkan sampai ada yang mobilnya terguling di situ karena bukan mereka yang Makanya di sana itu menariknya kita pemakai mau itu motor ataupun itu mobil, kita nggak boleh kalau misalnya orang dari luar Kalimantan atau bukan orang desa situlah, itu nggak boleh berkendara bang. Yang dikhawatirin itu tiba-tiba kadang jalanan itu bisa hilang sendiri. Iya. Berarti intinya harus bawa orang yang tahu Medan itu ya. Bukan tahu Medan kan di Kalimantan, bukan Medan itu. Tahu jalan ya. Bukan tahu Medan kan lagi di Kalimantan. Tahu kondisinya gitu ya. Kondisi perjalanannya ya. Oke. Nah, terus kemudian nih Bang, kepuunan. Nah, kepuunan tuh dalam arti kan ada yang bilang kepohonan, kepuunan. Yang dalam artian kepuunan nih apa sih artinya gitu? Soalnya kan gue masih awam nih tentang kepercayaan ataupun tradisi orang Kalimantan ataupun mitos dan sebagainya gitu loh Bang. Iya. Kalau kepuunan dalam artian di sana ya karena gue juga bukan orang sana aja Bang. Tapi menurut kan 9 bulan dikit lah dikit gitu. Jadi menurut kepercayaan di sana kepuunan itu dalam artian kita di lingkungan Jawa gitu, di lingkungan ya seperti inilah. Itu bisa dibilang bahasa globalnya itu ketempelan Bang. Ada yang ngikutin gitu. Soalnya kan kalau di IGG tuh POV orang Kalimantan katanya kan lagi nongkrong, ngopi Bang. Terus cuma gitu kan. Langsung efeknya apa gitu. Iya. Kadang kayak gitu memang. Gue juga sempat dikasih tahu kalau misalnya di orang sana kita bertamu nih, kayak saya datang ke tempatnya Bang Umang, itu Bang Umang nawarin minum ataupun makan gitu kan, ya harus dimakan.
Dan harus diminum. Selain kita menjaga etika, di sana juga ada kayak kepercayaan kalau misalnya kita ditawarin makan dan kita nggak nyentuh sama sekali, itu kita ada aja kejadian yang entah itu kecelakaan pulang dari rumah itu. Oh, gitu. Jadi misalkan kalau kita kehidupan sehari-hari nih ya gitu ya. Misalkan kita lagi datang, lagi ngobrol begini berdua, tiba-tiba misalkan Tika lewat, ngopi, kita udah ngambek gini nih. Nah dia, iya, kena tuh dia tuh. Enggak gitu juga. Itu hanya kayak cuma bertamu gitu Bang. Kita bertamu, kalau kayak gitu ya enggak Bang. Gampang amat nyelakain. Gampang amat, iya ya. Pokoknya gue kan orang, gue nyari orang lah. Iya. Ngopi, gue wah gitu kan enggak. Jadi konsepnya enggak gitu. Jadi menjunjung tinggi etika dan juga adab juga. Iya. Nenek moyang kita berarti hebat ya. Wah hebat, bisa apa? Udah kepikiran ke arah situ gitu loh. Iya. Moral adab, wah gokil juga sih. Terus nih Bang, lo kan selama 9 bulan di sana pasti banyak banget hal baru, ya kan? Terus tradisi-tradisi yang tadinya lo nggak tahu jadi tahu. Termasuk gue juga, gue dengerin jadi tahu gitu kan. Mungkin teman-teman semua juga jadi tahu. Tapi ketika lo datang ke sana terus nemuin satu kepercayaan, ini bukan bermaksud bukan untuk tidak percaya, tapi gue pengen nanya ke Bang Yusuf tuh dalam artian gini, ketika Bang Yusuf baru datang ke Kalimantan, terus kemudian ada beberapa mitos apa, terus wah masa sih gitu, ada gak di fase itu gitu selama 9 bulan di sana? Mungkin ada beberapa yang apa sih kayak contohnya minuman lah, minuman kalau misalnya katanya itu bisa dikasih racun dengan racun yang sekecil ujung kuku, itu bisa dimasukin kopi yang bikin kita langsung mati di tempat kalau. Nah itu sempat kepikiran, masa sih gitu kan? Ya kalau misalnya secara logika, kalau misalnya ini dimasukin racun gitu kan, dimasukin racun dengan ujung kuku gitu kan, dia ke bawah sama ampas ke bawah itu udah selesai kalau misalnya kita ngopinya nggak sampai habis gitu kan. Nah tapi ya ada juga yang ngalamin kena racun itu seperti itu Bang. Oke. Terus sama ini Bang, yang tadi gue masih teka-teki itu yang ketika lo bermalam selama 3 bulan pertama tuh ya kalau nggak salah, di jam 12 sampai jam 2 ada anak kecil ya kan? Iya. Yang main dan sebagainya gitu kan. Berarti itu anak kecil bukan warga asli dari situ, desa itu? Nggak ada yang kenal Bang. Satu desa tuh nggak ada yang kenal? Oh creepy juga sih tuh misalkan gitu. Nah jadi ini cuman cocokologi doang ya, cocokologi dari kita lah teman-teman yang di sana. Ada kemungkinan nggak sih kalau misalnya si anak ini tuh ada yang ngebawa ruhnya dia gitu kan? Karena di sana itu ada kepercayaan yang bahwa anak lahir yang belum tumbuh gigi itu ada yang ditanam di pohon Bang. Dalam artian ditanam di pohon itu bukan anak kecil yang langsung tanam ya? Tanam enggak. Jadi ada kepercayaan kayak anak yang baru lahir belum tumbuh gigi, itu ada yang mengadakan ritual ya, naruh di pohon besar yang dilubangi, anaknya itu ditaruh di situ, yang disebutnya ditanam pohon. Nah takutnya di situ karena ada anak kejadian di tahun-tahun berapa yang nggak pernah ini kan, jadi kayak kita sebagai pendatang di situ ya kita cocokologi aja. Apakah anak ini hasil dari ya anak yang ditanam itu ya? Gitu kan. Oke. Kalau di Jawa tuh anak yang baru numbuh gigi, bukan Jawa, di Cirebon khususnya, anak yang baru numbuh gigi, orang tuanya itu harus bikin kue serabi dan dibagikan satu desa. Di mana Cirebon? Iya, di desa gua. Jadi tujuannya itu supaya anaknya nanti bisa pinter ngunyah. Pinter ngunyah. Gimana ya? Ini nih ya, dia coba masukin logika, nggak masuk gitu. Tapi mungkin lur-lur kita maksudnya bukan itu. Tapi kayak misalkan syukuran, ya kan lebih ke arah situ mungkin kalau gue ya, karena gue ketika anak gue, bukan anak gue aja sih, maksudnya seluruh itu tuh ketika numbuh gigi bikin kue serabi
banyak. Atau cimplo itu yang dari apa yang pakai dicocol pakai mungkin kayak colenak gitu kali ya, colenak dibagiin satu desa buat ngasih tahu anak gue udah nemu gigi nih. Anak gue udah nemu tinggi nih. Benar. Gitu loh. Wah, kepercayaan ada adat budaya kita luas banget berarti, Bang. Iya kan? Sampai ada yang di daerah Jawa Timur aja, itu dia ada kepercayaan kayak misalnya anak yang baru anak umur yang udah umur 1 tahun, itu dimasukin ke kandang dongdang itu, Bang. Oh iya. Ya, dimasukin ke dongdang, jadi si anak itu suruh milih apa yang bakalan dia pilih nih. Kayak misalnya ada di situ disediain gitar, di situ disediain apa gitu kan. Nah, kalau anaknya itu milih gitar, ya itu nanti doanya itu sampai dia besar nanti dia jadi pemain gitar itu. Oh iya, gitu. iya. Ada namanya tidak apa itu nama bahasa ritualnya itu. Itu ada. Kalau gitu kita ini aja kamera nih. Iya. Jadi kayak cita-cita gitu kali ya. Iya, cita-cita. Berarti sama aja kalau gue flashback lagi ke belakang ketika gue 7 bulanan tuh. Bukan gue nya, bini gue 7 bulanan. Jadi ketika proses tradisi 7 bulan itu gue harus bawa kendi yang berisikan air, bunga dan juga beberapa uang receh, dan itu harus dipecahin di perempatan yang dimana perempatan itu jalan yang sering dilalui sama warga. Yang aktif. Iya. Nah, dipecahin jebret gitu kan. Kalau gue mikir sekarang, apa sih ininya gitu loh? Apa tujuannya apa? Ketika gue tarik mundur, oh ternyata untuk ngasih tahu supaya nggak ada fitnah. Oh, bininya dia tuh udah 7 bulan tuh. Iya. Bentar lagi mau lahir tuh. Gitu loh. Iya. Oke, iya juga ya. Informasi ini lewat tradisi-tradisi gitu. Benar. Jadi nggak ada fitnah. Oh, kok lu tiba-tiba ngisi loh? Tiba anak lo lahir gitu loh. Iya. Oh, iya juga. Mungkin lah berarti Indonesia ya. Indonesia. Nenek moyang kita yang hebat. Gitu ya. Oke, satu lagi Bang. Kebudayaan apa yang menurut Bang Yusuf itu menarik nih untuk Kalimantan nih? Kebudayaan dari segi apanya nih Bang? Dari segi kulturnya kah? Terus kayaknya nih, wah ini hal baru yang baru gue pelajari nih gitu loh. Mungkin masyarakatnya. Iya, salah satunya mungkin masyarakatnya ya. Masyarakatnya mereka punya kebudayaan yang menurut gue ya sampai sekarang ini mereka masih kental dan di luar kayak kita mempercayai ilmu-ilmu yang ada di sana gitu kan. Nah tapi ada salah satu kebudayaan yang mereka tetap ada itu ya, pertama kayak dari pengobatan tradisionalnya. Kayak mereka masih mempercayai hal-hal apapun penyakit yang ada di dalam badan seseorang itu masih bisa kita sembuhin dengan cara yang tradisional gitu. Ramuan-ramuan itu yang istilahnya mau nyembuhin satu orang aja sampai repot-repot warga semua dipanggil gitu kan, seru itu. Iya. Jadi di luar kita nggak merasa sendiri. Jadi ada doa-doa dari mereka-mereka yang yang istilahnya ikut bantu membacakan doa buat kita lah gitu. Berarti iya, sosial dan kepedulian tinggi banget. Sebenarnya seperti itu. Seharusnya hakikatnya begitu manusia. Harusnya ya. Sekarang banyak orang yang sakit aja keluarganya banyak yang nggak nemenin gitu. Iya. Sampai kadang ada orang lain yang bukan keluarganya yang nemenin si orang sakit. Nah itu. Malah ngejenguk. Iya, malah ngejenguk, malah nemenin. Jadi ya budaya itu sih yang pengobatan tradisional seperti itu yang sampai sekarang ini ya menurut gue itu keren. Oke. Nah, terus juga sedikit menyampaikan ini juga tadi kalau gue dengar cerita Bang Yusuf tadi gue sampai ikut ke dalam cerita dalam artian dalam ceritanya itu dalam perjalanan tuh ngelewatin hutan. Terus kemudian tadi jalan-jalannya juga belum tersentuh oleh aspal kali ya, pembangunan itu infrastruktur, terus kemudian pendidikan ini kan adalah hak dan kewajiban negara untuk memfasilitasi warganya gitu kan. Terus ternyata di balik sebuah perusahaan besar di situ ada sebuah desa yang jauh dari kehidupan perkotaan. Ya,
manusia lah. Oh iya, terus kemudian tadi air, terus listrik ada itu ketika jam 6 sore sampai jam 5 pagi gitu kan ya. Terus kemudian apa tadi internet dan sebagainya, karena kan di era 2004 pasti tuh internet ya. Iya. Kita nggak bisa pungkiri, kita nggak bisa ngilangin kata internet itu kan, karena kan modernisasi dan digitalisasi gitu kan. Gue jadi agak serimpet ya. Ya semoga aja nih untuk kehadiran IKN di Kalimantan semoga memberikan pemerataan ya dari pendidikan anak-anak. Betul, terutama pendidikan ya. Pendidikan itu nomor satu pendidikan gitu nomor kan. Satu. Pendidikan nomor satu, terus kemudian mungkin nanti akan ditambahkan beberapa sekolah-sekolah dasar di desa-desa kecil, pemukiman yang nggak pernah dijamah. Iya, gitu kan. Terus kemudian dari infrastruktur juga, karena kan jalanan itu kan untuk akses perekonomian juga kan, gitu untuk warga. Kebutuhan warga juga kan mau beli apa, kalau jalanannya kan lebih enak gitu. Jadi jangan sampai jalan bagus cuma di depan perusahaan itu aja gitu kan. Di balik itu kalau ibaratnya ini konblok belakangnya udah kagak nih gitu kan. Gitu. Oke Bang Yusuf, sebelum ditutup nih Bang videonya nih Bang. Ya, sebenarnya sih gue pengen cerita banyak, tapi karena waktu udah panjang juga gitu. Tapi ya semoga aja teman-teman semua ketika mendengarkan kisah dari Bang Yusuf, teman-teman semua mengenal budaya, kultur dari Kalimantan itu sendiri. Tujuannya kan itu gitu kan. Terlepas dari itu gaib-gaibnya gitu kan ya. Ada yang pengen disampaikan nggak Bang untuk teman-teman semua nih Bang? Pokoknya buat teman-teman yang dulu kita bareng explore, sehat-sehat semua kalian. Dan semoga kita bertemu di explore berikutnya, dan doakan buku saya segera rampung. Dan ya terima kasih juga buat teman-teman yang di Kalimantan yang waktu itu nemenin perjalanan saya di sana. Pokoknya kalian saudara, dan pesan buat teman-teman yang nonton di sini, kalau mau berwisata, coba cari wisata ke Kalimantan. Itu surganya untuk para wisatawan, kalau kalian siap. Oh iya juga sih. Nah, iya semoga aja ketika ada ikan di sana kan meningkat para wisata juga sana ya. Iya. Gitu kan? Iya juga ya. Jadi gue penasaran ya sebenarnya ke Kalimantan ini. Mau cobain di apa? Apa tuh? Masuk ke hutan yang saya ceritain ini. Boleh tapi siang ya. Gue request sekarang deh. Dari pagi deh, siang balik deh gitu. Sebenarnya gue tertarik di itu sih, penasaran di tadi Abang bilang hutan belantara dan sebagainya gitu ya. Tadi kita singgung lagi, semoga Bang Ucup ini rampungin itu ya buku, dalam artian yang ternyata buku yang ditulis yang tadi ceritakan, tapi kan belum semuanya gitu kan. Tapi sengaja jangan semuanya cerita di sini gitu kan. Ini baru 2 halaman paling ya. Baru dua halaman pertama. Ya di dalam buku itu kita membahas tentang ada drama asmara. Ini seru sih, gue suka horor. Oke. Dan tinggal 15% lagi tuh ya. Iya. Kurang lebihnya lah ya. Kurang lebih ya. Berarti paling lama banget 2025 tuh udah launching deh tuh buku. Seharusnya. Ya, paling lama 15% lagi loh gitu ya. Seharusnya ini gitu udah lumayan, udah 5 tahun loh Bang. Baru tulis sih. Wah oke, pokoknya kita doakan supaya Bang Yusuf atau Bang Ucup ini melahirkan sebuah karya yang dimana karyanya itu bermanfaat untuk orang lain gitu Bang ya. Dan nanti ada karya-karya berikutnya yang kita tunggu-tunggu gitu kan. Pokoknya gue orang yang pertama punya buku dari Bang Ucup, gue tekinnya dah. Oke, dan sebelum tutup lagi kita doakan semoga Bang Ucup ini sehat selalu Bang ya. Iya. Panjang umur, murah rezeki, dan juga sukses terus di karya-karyanya, proyeknya, dan juga explore dari seluruh Nusantara gitu kan, supaya kita yang orang awam kita tahu nih gitu kan melalui perantara dari Bang Ucup ini gitu kan. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Ucup ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mau berpergian ke Kalimantan, mau wisata ke Kalimantan, ataupun mau
mencari tahu budaya dan juga kearifan lokal di sana, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Makasih banget nih Bang Ucup. Sama-sama Bang. Alhamdulillah. Bungkus.